Shalom, saya Viana Pehopu, karyawan kantor Majelis Jemaat GPIB Batra Kasih Makassar. Saya bertugas mengurus administrasi gereja. Di masa pandemi COVID-19 ini, ada beberapa kebijakan yang diterapkan untuk bisa tetap melayani permintaan jemaat seperti ibadah syukur yang dilaksanakan di rumah ataupun ibadah pemberkatan perkawinan serta pencatatan sipil yang dilaksanakan di gereja GPIB Batra Kasih. Apa saja yang harus diketahui oleh jemaat? Sesuai dengan arahan pemerintah, ada protokol kesehatan yang harus dipatuhi jemaat baik untuk ibadah syukur di rumah ataupun ibadah pemberkatan perkawinan di gereja. Jemaat wajib menjaga jarak, pengaturan kursi dibuat berjarak minimal 1 meter, dan wajib menggunakan masker selama kegiatan peribadahan. Hadirin harus mencuci tangan atau menggunakan cairan antiseptik. Sebaiknya setiap orang yang akan hadir tidak dalam kondisi sakit. Khusus peribadahan yang dilakukan di gereja, ada pemeriksaan suhu tubuh. Untuk permintaan ibadah pemberkatan perkawinan dan pencatatan sipil, jemaat harus menyertakan daftar orang yang akan ikut menghadiri kegiatan tersebut. Jumlahnya dibatasi sampai dengan 30 orang. Jumlah itu sudah termasuk kedua mempelai, wali atau orang tua kedua mempelai, para saksi dan undangan, serta termasuk wedding organisernya. Untuk itu, kami akan menyediakan formulir penyataan mematuhi protokol kesehatan yang harus diisi oleh keluarga yang meminta pelayanan peribadahan. Satu hal yang perlu diketahui jemaat, dalam situasi pandemi ini, kami belum bisa menerima pelayanan ibadah pelepasan jenazah yang akan dilakukan di gereja sampai situasi sudah membaik. Untuk informasi lebih lengkap, jemaat dapat datang ke kantor gereja dari hari Selasa sampai dengan hari Sabtu, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Atau bisa menghubungi kami di nomor telepon admin kantor gereja 0812 4845 0297. Semoga informasi ini bermanfaat bagi jemaat. Terima kasih atas perhatiannya. Sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati.
Selamat pagi, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-16 sesudah Pentakosta. Pada ibadah ini, kita akan melakukan perkenalan PHMJ periode 2020-2022 dan Koordinator Wakil Koordinator Sektor Pelayanan GPIB Jemaat Bahtera Kasih Makassar. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita memperoleh berkat-berkat-Nya. Pelayan firman dan sakramen dalam ibadah ini akan disampaikan oleh Pendeta Roberto JMWG MTH. Ungkapan situasi. Siapakah aku? Siapakah kamu? Siapakah kita? Sehingga kita layak dalam pekerjaan dan pelayanan ini? Apakah karena aku seorang yang pintar? Apakah karena kamu seorang yang cerdas? Apakah kita orang-orang yang hebat sehingga kita dipilih dalam pelayanan ini? Aku, kamu, dan kita bukan siapa-siapa. Kita semua penuh kelemahan, kita semua penuh kekurangan. Tetapi hanya oleh karena kasih karunia dan belas kasih sorgawi, sehingga kita dilayakkan untuk dipilih dan diutus dalam pekerjaan dan pelayanan ini. Ya Tuhan Allah, sungguh hati kami bersyukur dalam ketaatan kepada Kristus Yesus Sang Kepala Gereja, pemilik pelayanan ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari berdiri. Mari kita sambut kehadiran Tuhan melalui firman-Nya yang hadir di tengah-tengah kita. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kitab Zakaria pasal 4 ayat 6
menjadi nats pembimbing kita dalam ibadah di hari Minggu pagi saat ini. Firman Tuhan memberitakan, maka berbicaralah ia katanya. Inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Jemaat, terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati kita datang mengaku akan dosa-dosa kita. Kasihanilah kami ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami, dan senantiasa bergumul dengan kesalahan kami. Jadikanlah hati kami tahir ya Allah, dan baharuilah batin kami dengan roh yang teguh. Jangan membuang kami dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripada kami. Sesungguhnya kami tidak layak dalam pelayanan ini. Kami penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Kami bersimbah dosa dan pelanggaran. Tetapi oleh kasih-Mu kami dipulihkan dan kami dilayakan. Oleh sebab itu dengan rendah hati kami memohon, bangkitkanlah kembali pada kami kegirangan karena selamat yang daripada-Mu, dan lengkapilah kami dengan roh kerelaan. Demikianlah pengakuan kami. Dengarlah ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mengaku berdosa di dalam hati, di kata dan di tindakan. Ampunilah dosa kami. Betapa lama umat-Mu tak sadar bahwa Kau hadir, dengan-Mu tak bersekutu. Ampunilah dosa kami. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan. Firman Tuhan tertulis di dalam kitab Yesaya pasal 44 ayatnya yang ke-22 yang menyatakan, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Jemaat, berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus.
Kasih dari Tuhanku membuatku bertelur. Ku rindukan kasih-Nya, kasih besar. Yesus jadi manusia, pikul dosa dunia, sukacitanya telah kasih besar, kasih besar, kasih besar. Tuhanku ajaib dan sangat besar, kasih besar. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Bersama kita siapkan bacaan untuk perintah hidup baru, terambil dari Filipi pasal 2, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Filipi pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Mari kita baca secara bergantian. Saya akan memulai dengan ayatnya yang ke-1, jemaat ayat 2, dan sampai dengan ayat 11 kita baca secara bergantian di bawah judul perikop, nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Ayat 11 kita baca bersama-sama, kita mulai. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jemaat Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya.
Jemaat dipersilakan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita berdoa, memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, hati kami berlimpah dengan syukur oleh karena kasih setia, penyertaan dan pemeliharaan yang Engkau Allah nyatakan kepada kami, umat-Mu, anak-anak-Mu. Firman Tuhan senantiasa kami baca dan kami dengar, mengingatkan kami untuk berperilaku dalam perkataan, perbuatan, dan pikiran sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Firman-Mu menjadi pedoman dan suluh bagi langkah kaki kami. Kami mengucap syukur untuk semua itu. Hari ini di hari Minggu yang kudus dan mulia ini, kami rindu untuk kembali diberkati dalam terang firman Tuhan. Oleh sebab itu dengan rendah hati kami bermohon kepadamu ya Allah, Bapa Sorgawi, dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Mari Bapa bersabda dan berfirmanlah. Roh-Mu yang bertahta di dalam hati dan seluruh kehidupan kami, menuntun dan memimpin kami, serta memampukan kami untuk mengerti dan memahami setiap perkataan firman yang diberitakan dan disampaikan. Pakailah hamba untuk memberitakan kebenaran firman. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Firman Tuhan dalam Mazmur 127 ayat yang pertama sampai yang kelima yang mengatakan, berkat Tuhan pangkal selamat. Nyanyian Syarah Salomo, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan.
jemaat dipersilakan duduk. Shalom. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di hari Minggu ini kita bersyukur, kita boleh kembali beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan sebagai satu persekutuan umat Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya, sebagai gereja Tuhan. Dan dalam ibadah Minggu ini akan diperkenalkan pelaksanaan harian Majelis Jemaat periode 2020-2022, juga akan diperkenalkan koordinator sektor pelayanan dari sektor 1 sampai sektor 12 bersama dengan wakil koordinatornya GPIB Jemaat Bahtera Kasih Kota Makassar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apa yang mau firman Tuhan beritakan kepada kita dalam panggilan dan pengutusan kita, baik itu di tengah kehidupan kita dalam keluarga maupun dalam kehidupan kita di tengah-tengah jemaat, juga dalam kehidupan kita di tengah-tengah masyarakat luas, dalam pekerjaan, pelayanan, tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita. Yang mendasari pemberitaan firman Tuhan pada saat ini adalah Mazmur pasal 127 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Dan ini kita tahu bersama merupakan nyanyian ziarah Salomo. Dan Salomo kita tahu adalah raja yang terkenal dalam kepemimpinannya. Ia melakukan segala sesuatu berdasarkan pada hikmat Allah. Apa yang mau diberitakan, maka kita lihat kembali bacaan firman Tuhan pada saat ini. Di sana dikatakan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan ini jelas memberikan sebuah pengajaran kebenaran firman Tuhan yang mau menegaskan sekaligus menekankan bahwa peran Tuhan di dalam seluruh aspek kehidupan manusia itu adalah sesuatu hal yang penting. Kalau Salomo mengatakan jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya, maka bagian firman Tuhan ini mau menegaskan bahwa di dalam kita membangun rumah, di dalam kita mengerjakan dan melakukan berbagai tugas dan tanggung jawab kita, termasuk di dalam kita membangun sebuah rencana, maka kita harus memohon pertolongan yang berasal daripada Tuhan. Bahkan bukan saja pertolongan, tetapi dari nats ini mau dikatakan, biarlah Tuhan sendiri yang berperkara, biarlah Tuhan sendiri yang bekerja, biarlah Tuhan sendiri yang menyatakan kuasanya dalam pekerjaan itu. Dan kita hanya sebagai alatnya. Dalam memahami bahwa tidak ada satu pekerjaan pun, tidak ada satu pelayanan pun dapat berlangsung dengan baik jikalau bukan Tuhan yang menyertainya, maka bagian firman ini mau menegaskan dan mengingatkan kepada kita semua dalam berbagai tugas tanggung jawab kita hari ini, apapun itu. Ketika Tuhan mempercayakan engkau sebagai seorang kepala keluarga, sebagai seorang suami, istri, orang tua, ketika Tuhan mempercayakan engkau sebagai seorang anak-anak, engkau dipercayakan dengan berbagai tugas tanggung jawab pekerjaan dan pelayanan di dalam hidupmu, maka firman Tuhan mau katakan, apapun yang engkau kerjakan hari ini, semuanya tidak akan menghasilkan sesuatu yang baik tanpa pertolongan Tuhan. Oleh sebab itu, nats ini dari nyanyian ziarah Salomo ini sekali lagi ingin menegaskan betapa Tuhan itu seyogyanya menjadi hal yang utama dan yang pertama di dalam seluruh aktivitas, di dalam seluruh berbagai pekerjaan dan pelayanan
yang kita kerjakan di dalam kehidupan ini. Pertanyaannya adalah bagaimana kita menempatkan Tuhan itu menjadi yang utama dan yang pertama di dalam seluruh aktivitas hidup kita. Hal ini yang penting Bapak Ibu dan saudara-saudara. Kalau kita mau katakan bahwa Tuhan, pimpinlah pekerjaan ini, pimpinlah pelayanan ini. Tuhan, pimpinlah rumah tangga saya, keluarga saya, gereja ini, sektor ini, jemaat ini. Maka ketika kita berada dalam satu kesadaran pengakuan kita membutuhkan Tuhan, maka biarlah apa yang kita katakan dalam satu pengakuan bahwa kita membutuhkan Tuhan, membutuhkan pertolongan Tuhan dalam setiap tugas tanggung jawab kita, itu bukan sekedar dalam satu ucapan, bukan sekedar dalam satu pengakuan yang kita sampaikan mungkin di dalam doa-doa kita. Tetapi ucapan dan pengakuan itu harus berbanding lurus dalam seluruh perilaku hidup kita. Di tengah berbagai tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Bagaimana mungkin kita katakan, Tuhan, pimpinlah pekerjaan ini, pimpinlah pelayanan ini, tetapi setiap kali kita mau bekerja, kita mau melayani, kita tidak mulai dengan memohon pertolongan Tuhan. Manusia lebih banyak mengandalkan pikirannya, mengandalkan apa yang ia rasakan, mengandalkan kekuatannya. Itu sebabnya di dalam nats pembimbing kita di sana diingatkan, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Roh-Ku. Hal ini mau mengingatkan kepada kita dalam kita melakukan tugas tanggung jawab kita sebagai apapun itu. Bukan dengan kekuatan dan kehebatan kita, bukan. Tetapi biarlah segala sesuatu itu berlangsung dalam tuntunan kuasa Roh Kudus Tuhan. Firman Tuhan ini mau mensinyalir, mau mengingatkan dan memberikan sinyalemen kepada kita bagaimana sebagai orang percaya benar-benar hati kita itu melekat kepada Tuhan, bukan saja ucapan. Kalau hati kita melekat kepada Tuhan, maka apa yang lahir dari dalam hati lewat perbuatan, perkataan, dan pikiran, itu semua berdasarkan pada apa yang Tuhan kehendaki. Itu sebabnya Salomo tidak mengatakan berikan aku kekuatan, berikan aku keperkasaan, berikan aku kecerdasan. Bukan itu yang dia minta. Tetapi yang dia minta, berikan aku hati yang dapat menimbang setiap perkara. Itu dia. Berikan aku hati yang dapat menimbang setiap perkara. Dia mau hatinya diisi dengan kehendak Tuhan. Dia mau hatinya diisi dengan Roh Tuhan. Dia mau hatinya diisi di dalam kekuatan dan kuasa Tuhan. Bukan kehebatannya, bukan kekuatannya, bukan. Itu sebabnya sekali lagi pada Zerubabel diberitakan bukan dengan kekuatan dan keperkasaan, tetapi dengan Roh-Ku. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, dalam realitasnya kita tidak dapat menutup mata betapa banyaknya segala usaha-usaha manusia, segala pekerjaan-pekerjaan termasuk pelayanan-pelayanan manusia yang dikerjakan di bawah matahari di atas muka bumi ini mengalami kegagalan, mengalami kehancuran, mengalami pergumulan dan persoalan. Mereka tidak dapat keluar dari berbagai pergumulan dan persoalan itu. Pada akhirnya porak-poranda, hancur lebur. Berapa banyak pada saat ini persekutuan yang terpecah? Berapa banyak pada saat ini persekutuan jemaat, persekutuan rumah tangga, persekutuan keluarga terpecah? Oleh karena apa? Sederhana saja firman Tuhan mengajarkan dan mengingatkan kepada kita. Oleh karena kekuatan manusia yang diandalkan.
Itu sebabnya firman Tuhan juga mengingatkan kepada kita, diberkatilah orang yang mengandalkan kekuatan Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana caranya engkau meminta pertolongan dengan Tuhan? Setiap hari ketika engkau hendak memulai harimu, lipat tanganmu, tundukkan kepalamu, angkat hatimu kepada Tuhan, dan mintalah pertolongan kepadanya. Sebelum engkau mengawali harimu, datanglah kepada Tuhan, lekatkanlah hatimu kepada Tuhan, dan mintalah kuasa Roh Kudus Tuhan menuntun setiap perbuatan, perkataan, dan pikiranmu dalam engkau menjalani hari-harimu, dalam engkau melakukan segala tugas tanggung jawab pelayananmu, dalam engkau melakukan setiap pekerjaan-pekerjaan yang dipercayakan kepadamu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kadang-kadang orang berpikir melakukan tugas tanggung jawab sebagai seorang suami, sebagai seorang istri itu hal yang mudah, hal yang gampang. Tetapi pada akhirnya tidak dapat ditutupi juga betapa banyak suami yang jatuh dalam pencobaan, istri yang jatuh dalam pencobaan. Karena apa? Karena menganggap hal itu hal-hal yang gampang. Banyak orang tua yang gagal dalam membesarkan anak-anak karena menganggap tugas sebagai orang tua itu gampang. Tetapi pada akhirnya mereka juga melihat masa depan anak-anak mereka hancur, lebur, tidak karu-karuan menjadinya. Dikarenakan apa? Karena orang tua tidak pernah mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Bapak, Ibu, kalau Anda mendengar sapaan pagi kemarin pagi, hari Sabtu pagi, di sana ada dijelaskan. Anak-anak yang bertumbuh di dalam firman Tuhan, bertumbuh dalam persekutuan gereja, maka mereka yang membiasakan diri mendengar firman Tuhan, itu dia. Maka mereka akan bertumbuh menjadi anak-anak yang taat dengan firman. Kalau mereka taat dengan firman, maka mereka tahu apa yang diajarkan firman Tuhan. Hormatilah ayah ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang Tuhan berikan. Oh, mereka akan menaruh hormat kepada orang tua mereka. Seorang anak yang menaruh hormat kepada Tuhan pasti akan menaruh hormat kepada orang tua. Tetapi seorang anak yang tidak menaruh hormat kepada Tuhan, sudah pasti dia tidak akan menaruh hormat kepada orang tuanya. Oleh sebab itu penting di dalam kita menyerahkan anak-anak kita juga dalam ketika mereka berproses menjadi anak-anak yang besar, bertumbuh dalam kedewasaan, maka penting bagi kita untuk senantiasa membiasakan mereka untuk bertumbuh dalam kebenaran firman dan persekutuan ibadah keluarga. Tetapi kalau kita sendiri tidak pernah mengajak anak-anak kita untuk tunduk, berdoa, membaca Alkitab dari kecil, saya katakan dari kecil, bukan setelah dewasa. Kalau dia sudah dewasa, sudah terpengaruh dengan berbagai hal di dalam hidupnya, akan sulit untuk merubahnya. Tetapi kita jangan putus asa. Kalaupun hari ini engkau berhadapan dengan persoalan-persoalan seperti itu, engkau merasa anak-anakmu tidak menaruh hormat kepadamu, tetap genggam tanganmu, angkat hatimu kepada Tuhan. Yakin dan percaya dalam iman percaya, Tuhan akan mengubahkan hati anakmu. Oleh sebab itu sekali lagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ini bukan sekedar sebuah pengakuan, sebuah ucapan yang mengatakan pimpin kami Tuhan, tuntun kami Tuhan, tetapi biarlah itu dimulai dari hati yang tercermin dalam seluruh perilaku hidup kita. Teristimewa dan secara khusus Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dalam kehidupan gereja Tuhan, dalam kehidupan pelayanan di dalam sebuah gereja Tuhan ini, maka hanya kuasa Tuhanlah yang kita andalkan. Hanya kuasa Roh Kudus Tuhanlah yang kita mintakan untuk menuntun dan memimpin serta memampukan kita di dalam setiap tugas tanggung jawab, bahkan ketika kita berhadapan dengan berbagai pergumulan dan persoalan di dalam gerak langkah pelayanan ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pada kenyataannya juga bahwa sekeras apapun yang kita lakukan dalam tugas tanggung jawab kita, firman Tuhan mengingatkan kepada kita, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam.
Ketika engkau bekerja, engkau katakan, aku orang yang komit, aku orang yang disiplin, aku orang yang akan bekerja keras dalam pekerjaan ini. Seberat apapun yang engkau lakukan, seberat apapun usaha itu, sekeras apapun usaha itu yang engkau lakukan. Tetapi jika engkau tidak menyertakan Tuhan, persoalannya sederhana. Mari lihat, engkau seorang pekerja keras, engkau komit, engkau disiplin, kau bekerja dengan keras. Ini sudah sesuai dengan yang bagus. Dan engkau yakin apa yang kau lakukan ini pasti berhasil. Tetapi kalau engkau tidak mengandalkan Tuhan, angin sakal datang selesai, pergumulan datang selesai, persoalan datang selesai, bermacam-macam persoalan itu akan datang. Lalu kemudian mulai, sudahlah, daripada ribut-ribut terus banyak masalah begini, saya mundur saja. Itu kalimat yang paling senang sekali iblis dengar diucapkan oleh para pelayan Tuhan. Saya mundur saja. Oh, iblis langsung bersorak-sorai. Satu lagi jatuh. Itu. Tapi kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, sebesar apapun angin sakal itu datang dalam hidupmu, maka engkau akan mengingat Tuhan Yesus bersama dengan para murid di Danau Galilea. Ketika mereka melihat begitu kuat angin sakal yang datang, lalu Tuhan Yesus katakan, tenanglah dan diamlah. Maka angin sakal itu diam. Dan para murid terus berlayar, melakukan pelayanan mereka. Sampai di ujung hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sampai hari ini pun masih banyak di antara orang-orang percaya yang pada dalam perjalanan hidupnya mereka menyerah di tengah berbagai angin sakal yang datang dalam kehidupan mereka. Mereka melepaskan tanggung jawab sebagai seorang suami. Mereka melepaskan tanggung jawab sebagai orang tua. Mereka melepaskan tanggung jawab sebagai seorang presbiter. Mereka melepaskan tanggung jawab sebagai seorang pekerja dan pelayan Tuhan. Hanya oleh karena angin sakal yang datang di dalam hidup mereka. Tetapi sekali lagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mengapa itu terjadi? Karena kita tidak mengandalkan Tuhan. Oleh sebab itu, kalau engkau menyadari bahwa dirimu adalah seorang pekerja keras, disiplin, seorang yang cerdas, seorang yang pintar, maka lihatlah bahwa semua itu berasal dari Tuhan. Dan oleh sebab itu, andalkan Tuhan. Minta tolong kepada Tuhan agar Ia tetap menyertaimu di dalam kehidupan ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, lalu bagaimana kita membangun satu pelayanan yang indah? Bagaimana kita melakukan berbagai tugas tanggung jawab kita di dalam kehidupan ini? Teristimewa dan secara khusus dalam lingkup keluarga, ada suami, istri, orang tua, anak-anak, ada opa, oma, anak, cucu. Dalam kehidupan pelayanan gereja ada koordinator sektor, wakil koordinator sektor, ada juga pelaksana harian majelis jemaat. Bagaimana kita membangun pelayanan itu supaya pelayanan itu berlangsung dengan baik? Bapak, Ibu, saya ingin mengajak kita untuk melihat perintah hidup baru kita dalam Filipi pasal 2. Ayatnya yang kelima dan ayatnya yang sampai dengan ayatnya yang ketujuh. Mari kita lihat Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 7. Saya bacakan buat kita. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Sampai di situ. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, posisi Allah itu maha tinggi. Tidak dapat diukur. Dia maha tinggi, maha mulia, maha besar. Manusia itu jauh sekali di bawah. Tetapi lewat firman Tuhan ini dikatakan
bahwa Yesus Kristus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ia meninggalkan tahtanya, menjadi sama dengan manusia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, nasihatnya buat kita adalah ketika engkau dipercayakan dalam satu tugas tanggung jawab dalam pelayanan gereja ini, sekalipun tata gereja mengamanatkan bahwa pelaksana harian majelis jemaat itu adalah pelaksana keputusan sidang majelis jemaat sebagai satu wadah tertinggi dalam jemaat itu, engkau melaksanakan tugas tanggung jawab yang tertinggi yang diputuskan dalam sidang ini, sehingga engkau ditempatkan di satu tempat yang di dalamnya kurang lebih sekitar 680-an kepala keluarga melihatmu, memandangmu, dan engkau menjadi pimpinan bagi mereka semua. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kepadamu seluruh kita yang hadir pada saat ini, PHM maupun koordinator, wakil koordinator, janganlah kita melihat hal itu sebagai satu posisi yang kita harus pertahankan. Lalu kemudian karena sudah PHM, karena sudah koordinator, wakil koordinator, tidak pernah datang ibadah pelkat. Tidak mau berkunjung. Tidak mau mendoakan orang lain. Tidak. Tetapi firman Tuhan katakan, lihatlah Yesus. Dia justru mengambil posisi yang terendah sebagai manusia. Ia telah merendahkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Saya mau katakan begini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kata hamba di sini sebenarnya terjemahan dari kata, ini sangat kasar sekali kalau dalam bahasa Indonesia, cuma Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkannya secara halus dengan kata hamba. Oleh sebab itu kata hamba juga kadang-kadang mulai dia dinaikkan posisinya hamba Allah, hamba Tuhan. Tetapi kalau mau diterjemahkan secara harafiah, ini sebenarnya kata ini mau diposisikan dan diterjemahkan dengan kata budak. Dan saya mau katakan kita semua ini budak. Jadi jangan seorang pun yang merasa diri tuan dalam pelayanan ini, tidak ada. Yang tuan itu adalah Tuhan Allah. Bukan kita. Kita ini hanya orang suruhannya yang diutus dalam pekerjaan pelayanan ini. Kalau jemaat itu makan tanah, kita makan lumpur. Kalau jemaat itu beratapkan rumah yang reot, maka kita tinggal beratapkan langit. Artinya adalah milikilah empati yang sebenar-benarnya kepada jemaatmu. Jangan pernah merasa bahwa saya PHM, saya koordinator, wakil koordinator, lalu kemudian kita ingin dihormati oleh orang. Tidak. Penghormatan kita itu berasal dari Allah. Engkau pilih mana? 680-an kakak ini menghormatimu, tetapi Tuhan tidak menghormatimu, atau 680-an kakak ini meninggalkanmu, tetapi Tuhan meninggikanmu. Oleh sebab itu dalam pelayanan ini biarlah nama Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan. Lalu dalam pelayanan ini firman Tuhan katakan, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Apa pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus? Mari kita lihat di atas. Pada ayatnya yang kedua dikatakan, hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Nah, ini dia penting. Bagaimana dalam pelayanan ini kita satu hati semua. Satu pikiran. Perbedaan pendapat itu pasti ada. Tetapi bagaimana kita di dalam mengatasi perbedaan itu mengandalkan hikmat Tuhan.
Sehingga apapun perbedaan itu pada akhirnya kita akan menemukan jalan keluar. Bukan berdasarkan pada apa yang saya inginkan. Atau siapapun kita dalam PHM atau koordinator, wakil koordinator. Ketika engkau rapat di sektoral bersama dengan penatua dan diaken lainnya. Dalam sektor itu, bukan harus saya sebagai koordinator harus didengar, sebagai wakil koordinator harus didengar. Saya sebagai ketua 1, sebagai ketua 2, ketua 3, ketua 4, ketua 5, saya harus didengar. Harus usulan saya yang terjadi, bukan seperti itu. Tetapi biarlah yang terjadi itu berdasarkan pada apa yang Tuhan kehendaki. Oleh sebab itu penting bagi kita sekali lagi, sehati sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Ayat 3 mengingatkan dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Luar biasa itu. Ketua 3, mana ketua 3? Dia punya keputusan pelkat jadi begini. Lalu ketua 3 bilang bukan saya. Tapi Tuhan pakai PHM kami bersama dalam pekerjaan pelayanan ini. Itu dia. Oleh sebab itu ketika itu yang terjadi maka tidak akan pernah terjadi satu penilaian kepada seseorang dalam pelayanan. Makanya Bapak Ibu saya sedih kalau kadang-kadang mendengar ketika masuk satu jemaat lalu orang mulai menilai, Pak dulu ketua 4-nya begini Pak. Luar biasa kalau ini bukan pekerjaan satu orang. Ini pekerjaan bersama. Dan Tuhan menggerakkan mereka bersama dalam pekerjaan itu. Dulu waktu koordinatornya si ini, luar biasa sektor ini. Sekarang. Ingatlah ini bukan pekerjaan koordinator itu. Ini pekerjaan bersama presbiter yang ada di dalam sektor itu. Pak dulu pendetanya si ini, Batra kasih begini Pak. Bukan main, tapi waktu pendeta yang sini, Tidak seperti itu. Pekerjaan ini pekerjaan bersama. Tuhan mempercayakan pelayanan ini bersama. Oleh sebab itu jangan seorang pun menilai dan melihat satu orang di dalamnya. Jangan juga seorang pun bermegah dalam pekerjaan itu. Demikian juga dalam lingkup sektoral dan juga lingkup jemaat. Biarlah dalam seluruh langkah pelayanan ini Tuhan semakin besar dan kita semakin kecil. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Gita Bakti 114 bait pertama dan kedua. Di setiap janjiku dan setiap doaku juga langkah imanku, Tuhan bersamaku. Tiap gunung ku tempuh
Jemaat Tuhan, mari kita berdiri dan bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan Bapak Ibu dan saudara-saudara. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita akan masuk dalam doa syafaat. Untuk itu mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami muliakan dan kami sembah, kami tinggikan di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Maha besar Engkau ya Allah. Sungguh kami mengucap syukur dan berterima kasih karena kami boleh kembali diberkati dalam sabda kebenaran firman Tuhan. Kami mohonkan firman ini menjadi landasan bagi kami semua. Di dalam kami membangun kehidupan rumah tangga kami, di dalam kami membangun kehidupan persekutuan jemaat GPIB Bahtera Kasih di Kota Makassar ini, di dalam kami membangun kebersamaan kami dengan orang-orang yang Tuhan izinkan hadir di tengah-tengah kehidupan kami, apakah mereka sebagai rekan kerja kami, rekan sepelayanan kami, demikian juga ketika Tuhan juga menempatkan mereka dalam lingkungan tempat tinggal kami sebagai sesama masyarakat, juga pada saat ini secara khusus dalam tugas tanggung jawab sebagai pelaksana harian Majelis Jemaat, koordinator dan wakil koordinator sektor pelayanan, maka kami mau menyerahkan semua dalam tuntunan dan pimpinan Tuhan. Kami bersyukur firman ini menjadi pegangan bagi kami semua. Dan Tuhan, oleh kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, biarlah firman ini tertanam dalam hati dan pikiran kami. Kami terus diingatkan. Dan kami boleh memberitakan firman ini melalui perbuatan, perkataan, dan pikiran kami. Sungguh ya Allah, dalam pekerjaan pelayanan ini, biarlah Engkau yang terus ditinggikan, dibesarkan, dan dimuliakan. Biarlah kami semakin kecil dalam setiap tugas tanggung jawab, pekerjaan, dan pelayanan ini. Bapa di dalam sorga, berkati kami. Kalau kami diberikan pengetahuan, kami diberikan kemampuan, kami diberikan kekuatan dan kesehatan. Kami mau mengaku bahwa semuanya itu sesungguhnya berasal daripadamu. Tanpamu ya Tuhan, kami tidak akan mampu melakukan apa-apa. Bahkan setapak pun kami tidak berani melangkahkan kaki kami tanpa penyertaan dan pertolongan Tuhan. Oleh sebab itu kami mohonkan, tolonglah kami, sertai kami dan berkati kami. Sehingga dalam setiap tugas tanggung jawab, maka kami dimampukan untuk mengerjakan dan melakukannya sesuai dengan kehendak Tuhan, membuahkan berkat bagi banyak orang dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa di dalam sorga, pada saat ini hamba bersahati dengan semua presbiter dan jemaat-Mu, baik mereka yang berada di rumah mereka ataupun dimanapun mereka berada, yang mengikuti ibadah bersama melalui saluran YouTube Bahtera Kasih ini ya Tuhan. Kami bersahati mendoakan seluruh gereja-gereja Tuhan
di atas muka bumi ini. Mari Bapa berkati semua gerejamu. Berkati juga gereja Protestan di Indonesia bagian barat dari lingkup sinodal, mupel jemaat sektoral, bagian jemaat pos-pos pelayanan. Tuhan memberkati fungsionaris majelis sinode, menjaga, memelihara, menuntun dan memimpin seluruh pekerjaan dan pelayanan mereka bersama dengan keluarga mereka. Tuntunan dan pimpinan topangan yang berasal dari Tuhan memastikan mereka semua untuk senantiasa menjalani hari-hari mereka dengan sukacita dan damai sejahtera, serta dimampukan di dalam menunaikan tugas tanggung jawab mereka. Demikian juga bagi Badan Pengurus Pelaksana Musyawarah Pelayanan Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara. Kami mau menyerahkan juga ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Tuhan memberkati juga pelaksana harian majelis jemaat GPIB Bahtera Kasih Kota Makassar. Kami berdoa bagi mereka yang sudah bekerja dalam periode 2017-2020. Hamba meyakini apa yang mereka kerjakan semuanya boleh membuahkan kebaikan dalam kehidupan persekutuan jemaat Tuhan. Hamba meyakini pekerjaan dan pelayanan yang boleh mereka lakukan tidak pernah sia-sia. Mereka sudah memberi waktu mereka. Mereka sudah memberi diri mereka. Engkau Allah yang maha mengetahui. Hamba menopang dan mendoakan mereka semua, Tuhan memberkati dalam setiap tugas tanggung jawab yang saat ini masih melekat di dalam diri mereka sebagai seorang presbiter, penatua dan diaken. Biarlah semua itu boleh mereka kerjakan dan lakukan. Demikian juga bagi koordinator, wakil koordinator yang sudah mengerjakan dan melakukan tugas tanggung jawab mereka dalam periode yang lalu. Tuhan memberkati mereka semua dan hamba percaya juga setiap langkah pekerjaan pelayanan mereka di tengah-tengah jemaat ini tidak akan pernah sia-sia. Oleh sebab itu hamba menopang mereka di dalam doa. Tuhan memberkati mereka, menyertai, melimpahkan berkat anugerah kasih karunia rahmat damai sejahtera. Tuhan biarlah bersama dengan mereka semua. Demikian juga ya Tuhan, hamba berdoa bagi pelaksana harian majelis jemaat periode 2020-2022 bersama dengan para koordinator, wakil koordinator sektor yang baru. Tuhan memberkati mereka semua dalam pekerjaan dan pelayanan ini ya Tuhan. Biarlah Roh-Mu hadir dalam setiap langkah pelayanan mereka. Biarlah mereka terbuka untuk senantiasa dituntun dan dipimpin dalam kuasa-Mu. Karena satu hal yang pasti yang kami yakini, dalam tuntunan Tuhan, tugas tanggung jawab sebagai pelaksana harian majelis jemaat maupun koordinator dan wakil koordinator, semuanya akan berlangsung dengan baik. Membuahkan kebaikan dan kebenaran, berkat sukacita damai sejahtera bagi setiap jemaat-Mu. Dan semua kami mau kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa, berikan mereka kekuatan dan kesehatan. Naungi mereka dengan kasih-Mu. Hikmat dan pengertian, biarlah memenuhi hati dan pikiran mereka. Keluarga mereka yang mendukung dan menopang mereka dalam pelayanan ini, Tuhan juga memberkati mereka semua. Kami bersehati mendoakan jemaat-Mu. GPIB Bahtera Kasih Kota Makassar ini, dari sektor 1 sampai sektor pelayanan 12. Tuhan memberkati mereka semua. Setiap rumah tangga, setiap keluarga. Dengan rendah hati hamba mohonkan kepadamu ya Allah, jangan biarkan seorang pun di antara jemaat-Mu ini berada dalam kesusahan dan kelaparan.
Kami sadari masa pandemik ini begitu banyak orang yang terdampak. Oleh sebab itu, pakai kami Tuhan, sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai jemaat, sebagai gereja, agar ringan hati kami untuk mengulurkan tangan, meringankan beban-beban, pergumulan dan persoalan yang dialami oleh jemaat-Mu. Pakai kami Tuhan, utus kami. Bapa di dalam sorga, masa depan gerejamu ini, masa depan setiap keluarga rumah tangga jemaatmu ini, kami serahkan di dalam tuntunan dan pimpinanmu. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Sang Kepala Gereja. Kami meyakini pekerjaan dan pelayanan dalam jemaat ini adalah milik-Mu. Oleh sebab itu, memerintahlah dalam hati dan pikiran kami. Kami mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kami mau mengerjakan apa yang Tuhan ajarkan. Bapa Sorgawi, seluruh pelayanan yang masih akan berlangsung dalam minggu ini kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Kami berdoa juga untuk jemaat-Mu yang saat ini mungkin di antara mereka ada yang lemah, sakit, memiliki pergumulan dan persoalan. Kami bersahati memohon kepada-Mu ya Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sembuhkan dan pulihkan mereka, berikan jalan keluar di tengah pergumulan dan persoalan mereka. Dan sungguh kami percaya dalam waktu Tuhan, kuasa dan kehendak Tuhan, yang terbaik akan jemaat-Mu alami, masing-masing mereka akan bersuka cita dan berbahagia dalam pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa saat ini ya Bapa, dalam satu pekerjaan pelayanan di lingkup sinodal, dalam masa-masa evaluasi vikariat, mempersiapkan para umat-Mu yang mengikuti proses vikaris untuk dibentuk sebagai pelayan firman dan sakramen. Tuhan memberkati majelis sinode, para fasilitator, tim baca, semua mereka, mentor, bahkan para vikaris yang terlibat di dalamnya. Agar proses ini boleh berlangsung dan berlalu hanya dalam pertolongan Tuhan semata-mata. Demikian juga di tengah kehidupan kami berbangsa dan bernegara. Kami menyerahkan dan mendoakan Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, pemerintahan yang berlangsung dari tingkat pusat sampai pelosok negeri, badan eksekutif, legislatif. Tuhan memberkati semuanya ya Tuhan. Para kepala daerah, khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara, tingkat provinsi, tingkat kota media, kabupaten, bahkan sampai desa, dusun, RT, RW, kecamatan, kelurahan, semua mereka yang dipercayakan dalam tugas tanggung jawab memimpin masyarakat ini ya Tuhan. Kami berdoa buat mereka semua. Dan kami percaya dalam pertolongan Tuhan, mereka semua dimampukan mengambil keputusan yang mendatangkan keadilan, kebenaran, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh sebab itu Tuhan memberkati para pemimpin kami, menuntun dan memimpin mereka semua dalam hikmat Tuhan. Kami berdoa juga bagi TNI dan Kepolisian Republik Indonesia. Bahkan satuan-satuan pengamanan yang lainnya, security, satpam, hansip. Tuhan memberkati mereka semua ya Tuhan. Dalam kuat kuasa-Mu mereka dimampukan untuk menjaga kedamaian, ketertiban, keamanan di tengah bangsa dan negara ini. Termasuk di dalamnya kebijakan yang berkaitan dalam negeri maupun luar negeri. Syukur kami kepada-Mu ya Allah, yang senantiasa mencukupkan segala kebutuhan hidup kami, makanan, minuman, pakaian,
Dalam pekerjaan dan pelayanan kami boleh mengecap dan menikmati setiap berkat-berkat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kekuatan, kesehatan, umur panjang Tuhan berikan, baik dalam usia kehidupan kami maupun juga dalam usia perkawinan. Kami mengucap syukur untuk semua itu. Oleh sebab itu, dalam syukur kami mau kembalikan semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Lewat pemberian diri kami dalam pekerjaan dan pelayanan kami di tengah jemaat ini. Lewat persembahan syukur kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Dikuduskanlah nama, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Selamat kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita menyatakan persembahan syukur dan perpuluhan kita kepada Tuhan di dalam ibadah ini melalui persembahan guna mendukung pelayanan gereja dengan mengingat pesan Alkitab dalam pertama Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Berdasarkan firman Tuhan itu, marilah kita sampaikan dengan penuh hormat dan sukacita persembahan kita kepadanya. Jemaat menyanyi dari Gita Bakti 85, bait yang pertama dan kedua. Hidup kami milik-Mu.
Nyanyi pada bait yang keempat. Oh Tuhan, nafas hidup dari-Mu. Oh Tuhan, suka duka milik-Mu. Oh Tuhan, hidup mati bagi-Mu. Oh Tuhan, semuanya rahmat-Mu. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hidup yang Engkau anugerahkan kepada kami. Terima kasih untuk setiap orang yang Engkau berikan untuk menopang dan menolong hidup kami dalam mempersiapkan masa depan kami. Terimalah ungkapan syukur kami, pakailah hidup kami menjadi berkat untuk bangsa ini dan selalu menyanyikan kidung kasih-Mu bagi orang di sekitar kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan warta jemaat. Warta jemaat Minggu 20 September 2020. Mohon perhatian seluruh jemaat untuk warta jemaat yang mengingatkan akan panggilan, pengutusan dan pelayanan gereja sepekan mendatang. Pertama, bidang teologi. Majelis Jemaat GPIB Bahtera Kasih mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman, Pendeta Roberto J.M. Wagei, pelayan liturgi, diaken dan penatua GPIB Jemaat Bahtera Kasih di sektor pelayanan 8, organis Saudara Alvin Pamo, pemandu lagu Ibu Mariana Sahal, produksi siaran tim multimedia. Atas pelayanannya pada hari ini dan jam ini, Tuhan memberkati. Ibadah keluarga via online. Hari tanggal Rabu 23 September 2020, waktu pukul 19.30 sampai selesai. Pelayan firman Pendeta Roberto J.M. Wagei, pelayan liturgi Penatua Edward Lateo Hamalo dan Diaken Jimmy D. Sibala. Tempat gedung gereja GPIB Bahtera Kasih. Untuk itu dimohon kehadiran anggota jemaat secara virtual pada ibadah tersebut. Pemberkatan perkawinan. Nama calon mempelai Stevi Abrianto Tandi Rapang, anggota jemaat GPIB Efrata, dengan Rini Rahayu Padaga, anggota jemaat sektor pelayanan 8 GPIB Bahtera Kasih. Pastoral akan dilaksanakan pada hari Kamis 24 September 2020 pukul 10 WITA, diundang seluruh majelis, Jemaat Sektor 8, orang tua saksi untuk hadir dalam pastoral. Nikah pada hari Sabtu 26 September 2020 jam 12. Organis Asep Pagorai, pemandu lagu Yudit Naro. Majelis Jemaat GPIB Bahtera Kasih Makassar menyampaikan terima kasih atas setiap bantuan yang diberikan Bapak Ibu Saudara-saudari untuk menunjang kegiatan pelayanan di jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta jemaat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di gedung gereja Bahtera Kasih maupun Bapak Ibu jemaat yang mengikuti ibadah secara live streaming di kanal YouTube GPIB Bahtera Kasih. Sebagaimana disampaikan di awal tadi bahwa dalam ibadah ini
akan dilakukan perkenalan PHMJ yang baru masa bakti 2020-2022. Perkenankan saya mendahuluinya untuk membacakan surat keputusan Majelis Sinode GPIB. Dengan kasih dan karunia Yesus Kristus Kepala Gereja, Majelis Sinode Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan, memutuskan keputusan Majelis Sinode Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat tentang pengakhiran tugas, wewenang dan tanggung jawab pelaksana harian Majelis Jemaat masa bakti 2017-2020 dan penetapan pelaksana harian Majelis Jemaat masa bakti 2020-2022 di GPIB Jemaat Bahtera Kasih, Makassar. Terhitung mulai tanggal 14 Juli 2020, mengakhiri dengan hormat tugas, wewenang dan tanggung jawab pelaksana harian Majelis Jemaat masa bakti 2017-2020 di GPIB Jemaat Bahtera Kasih, Makassar, dengan mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara yang telah melakukan pelayanan dan pengabdiannya. Terhitung mulai tanggal 14 Juli 2020, menetapkan pelaksana harian Majelis Jemaat masa bakti 2020-2022 di GPIB Jemaat Bahtera Kasih, Makassar dengan susunan personalia sebagai berikut. Saya undang yang namanya disebut untuk berdiri. Ketua, Pendeta Roberto J.M. Wage, MTH. Ketua 1, Diaken Theo Liu. Ketua 2, Penatua Rudi Donso. Ketua 3, Diaken Walman Silvanus Sibala. Ketua 4, Penatua Benyamin Pasulean. Ketua 5, Penatua Hendrik Antonius Sarumpait. Sekretaris, Penatua Albertina Mual. Sekretaris 1, Diaken Megi Junet Simaela. Sekretaris 2, Penatua Meti Dorcas Ripka Takasili. Bendahara Diaken Tita Rustia Saputra. Bendahara 1, Diaken Juvita Verli Ginting. Masa tugas pelaksana harian Majelis Jemaat GPIB Bahtera Kasih Makassar yang disebut pada diktum 2 di atas adalah sejak serah terima dan dari pelaksana harian Majelis Jemaat masa bakti 2017-2020 sampai dengan serah terima kepada pelaksana harian Majelis Jemaat masa bakti 2022-2025 di GPIB Jemaat Bahtera Kasih Makassar yang pelaksanaannya selambat-lambatnya tanggal 31 Oktober 2022. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapannya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta tanggal 14 Juli 2020, Majelis Sinode GPIB, Pendeta Dr. Andos PK Rumambi MSI, Ketua Umum, Pendeta J. Marlene Yosef MTH, Sekretaris Umum. Berikut akan diperkenalkan koordinator dan wakil koordinator sektor 1 sampai dengan sektor 12 Jemaat GPIB Bahtera Kasih untuk masa bakti 2020-2022. Sektor pelayanan 1, koordinator dan wakil koordinator yang lama dan yang baru tetap berlanjut. Diaken Tiarni Watilete, koordinator, silakan berdiri. Dan wakil koordinator pelayanan 1 Diaken Deni Deki Rumiap. Sektor pelayanan 2 dari Penatua Jack Hartuni Tatiwakeng ke koordinator yang baru, Penatua Novi Cornelis Octavianus Hatu, diminta berdiri. Wakil koordinator yang lama Diaken Abraham Katabal kepada wakil koordinator sektor pelayanan 2 yang baru, Penatua Sony Ekber Saiya. Untuk sektor pelayanan 3, dari koordinator sektor yang lama Diaken Meiti Tanamal Saertian kepada koordinator yang baru Diaken Indrayos Florian Supusepa. Mohon berdiri. Kemudian wakil koordinator
dari Diaken Indrayos Florian Supusepa dilanjutkan dijabat oleh Diaken Novian Noventi Tenlima Rumiap. Koordinator Sektor Pelayanan 4 dari Penatua Andre RJ Matekohi dilanjutkan koordinator yang baru Penatua Ishak Hutubesi. Wakil Koordinator Sektor Pelayanan 4 yang lama, Penatua Merli Parinusa Roring, dilanjutkan oleh Wakil Koordinator Sektor Pelayanan 4 yang baru, Diaken Erdasari Raintung Damantora. Wakil Koordinator Sektor Pelayanan 5 yang lama, Penatua Joko Isworo, dilanjutkan masa bakti 2020-2022 oleh koordinator yang baru Diaken Rudolf Atihuta. Wakil Koordinator Sektor Pelayanan 5 yang lama dari Diaken Desi Neti A. Prasetyo D. dilanjutkan ke pejabatan ini kepada Ibu Diaken Maudi Yakoba Leonufna Sahertian. Kemudian Koordinator Sektor Pelayanan 4 dan Wakil Koordinator Sektor Pelayanan 6 tetap dijabat oleh yang baru Koordinator Sektor 6 dan Wakil Koordinator Sektor Pelayanan 6 Penatua Rafki Isa dan Diaken Margarita Lim Dun. Untuk Sektor Pelayanan 7 juga tetap dijabat oleh Diaken Eva Maria Tumbelaka Siahaya selaku koordinator dan wakil koordinator Diaken Indra Putra. Sektor Pelayanan 8 juga tetap dijabat oleh Penatua Daniel Tauntu sebagai koordinator dan wakil koordinator Penatua Martinus Konco. Untuk Sektor Pelayanan 9, koordinator sektor tetap dilanjutkan oleh Diaken Resdianti Rumbu, dimohon berdiri, dan wakil koordinator dari Diaken Juvita Verli Ginting digantikan oleh Penatua Angeline Maria Wayong. Untuk koordinator sektor pelayanan 10 tetap dilanjutkan oleh Diaken Jenny E. Filemon sebagai koordinator sektor pelayanan 10 dan wakil koordinator Diaken Andri Hendra Daud Ratu. Untuk sektor pelayanan 11 juga tetap dijabat oleh koordinator Penatua Edward James Latuhamalo, kemudian wakil koordinator Diaken Adriani Tenda Manansang. Untuk koordinator sektor pelayanan 12 juga tetap dijabat oleh koordinator Penatua Hendrik Johan Palengkahu dan wakil koordinator Diaken Jopi Sipo Pulau Pesi. Demikian nama-nama para pelayan PHMJ masa bakti 2020-2022 dan koordinator sektor pelayanan 1 sampai dengan 12, wakil koordinator pelayanan 1 sampai dengan 12. Terima kasih. Silakan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mewakili seluruh unsur pelayanan presbiter, unit misioner, dan juga warga jemaat GPIB, Jemaat Bahtera Kasih, Kota Makassar, maka selaku Ketua Majelis Jemaat saya menyampaikan selamat bekerja dan selamat melayani untuk pelaksana harian Majelis Jemaat periode 2020-2022. Demikian juga bagi koordinator dan wakil koordinator sektor pelayanan. Tuhan memberkati seluruh kerja keras saudara, seluruh pelayanan yang dipercayakan kepada saudara-saudara. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Dengarkanlah amanat pengutusan. Pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar.
Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.